Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'. Pada hari ini, hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 24 Juni. Ada tamu yang kita undang khusus ini dari Jakarta. Beliau adalah Ustadz Edi Mulyadi, tapi lebih terkenal nih sebagai wartawan senior. Jadi beliau adalah pejuang, juga sebagai mantan sekjen GNPF Ulama Indonesia. Jadi pertemuan kita luar biasa ini. Ada Ustadz Epi, kemudian ada Pak Munzir, kemudian Ustadz Abu dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah. Islam semakin jaya di Indonesia, wabil khusus di Minangkabau. Selamat datang Ustadz Edi Mulyadi. Lengkap ini. Beliau juga membawa oleh-oleh untuk kita, sebuah buku ya. Tapi judulnya enak ini dibaca. Sri Mulyani Neolib. Nah, apa itu nanti beliau yang akan menyampaikan. Kemudian beliau bawa juga kopi yang enak. Nah, ini namanya kopi jin buang anak. Apa pula ini? Aduh. Ini luar biasa saudaraku. Mudah-mudahan kita viralkan ini perkenalan kita, sehingga perjuangan dakwah ini semakin hidup di Minangkabau. Silakan Ustadz Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan pejuang-pejuang dari Sumbar ya. Buya Ibnu Akil, Ustadz Epi, kemudian Ustadz Abu. Beliau barusan tadi ada Ustadz Munzir. Ini pejuang-pejuang luar biasa yang Allah pertemukan. Saya sebelumnya tidak kenal dengan sama sekali, tidak kenal, tidak pernah komunikasi, apalagi ketemu sebelumnya, hanya modal di grup WA saja, Buya ya. Entah bagaimana ceritanya teman-teman pejuang-pejuang dari Sumbar ini mengundang saya kemari ya. Intinya sih sebetulnya kita tukar-tukar cerita aja ya, tukar-tukar cerita, tukar informasi. Yang beliau-beliau ini beranggapan saya dianggap lebih banyak mendengar dan melihat dibandingkan teman-teman masyarakat pada umum ya, awam yang umum yang lainnya. Karena kan profesi kita sebagai jurnalis kan kita ketemu dengan banyak orang. Kita ngobrol dengan banyak orang sehingga banyak informasi yang sering teman-teman lain masyarakat awam belum mendengar, belum melihat kan gitu kan. Nah, kita untuk berbagi cerita itu aja, Bu ya. Terima kasih Ustadz Edi. Nah, ini mau nanya ini. Jin buang anak ini apa maksudnya ini? Kan kenapa beliau ini sampai di penjara ini karena ada jin buang anak, lalu ada kopi jin buang anak. Silakan Ustaz. Pertanyaannya nakal. Jadi itu dari kalimat saya waktu saya disandung masalah, bukan kesandung ya, disandung. Jadi dalam sebuah acara saya diundang Ahmad Hosinuddin dan kawan-kawan ya. Sastrawan politik, pejuang khilafah kalau Ahmad Hosinuddin ya. Ya, dia mengundang saya dan beberapa narasumber lain, ada advokatnya, ada akademisinya, ada wartawannya, saya diundang untuk bicara soal IKN, Ibu Kota Negara. Nah, waktu itu saya bilang, ini kita punya tempat sendiri di Jakarta, mahal, mewah, bergengsi, mau dijual. Lalu kita pindah ke tempat jin buang anak. Nah, itu kalimatnya begitu. Nah, kalimat saya itu kemudian saya dibawa ke penjara, disidang, diadili dan dibui. Nah,
Gitu, itu Buya. Kemudian ketika saya pergi ke Lampung untuk sama-sama begini juga, ada salah satu jamaah Ustadz juga punya pabrik kopi, pengolahan kopi. Nah, dia bilang, Bang, kalau kita bikin kopi mau nggak? Saya bikinin kopi. Mereknya terserah Bang gitu. Wah, saya pikir boleh juga nih. Lalu dibikinnya seperti ini. Bang Edi kopinya jin buang anak. Iya. Jadi ini kalau teman-teman nonton YouTube saya Bang Edi Channel, biasanya di sebelah sini, ya kan? Nah, ini bukunya di sebelah sini. Nah, ini buku ini saya tulis kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, berisi beberapa kumpulan artikel saya tentang kebijakan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang intinya sangat neolib. Neolib itu suatu paham ekonomi yang mempersilahkan mekanisme pasar secara bebas. Jadi negara nggak ikut campur. Mau yang gede, yang kecil berantem, ayo berantem dulu, gue liatin aja. Dan neolib ini juga sangat berpihak kepada pengusaha besar dan sangat besar. Untuk pengusaha besar dan sangat besar diberikan banyak pajak, pembebasan pajak, keringanan pajak. Kalau Ustadz sekarang mau beli mobil listrik, dapat subsidi 80 juta per mobil. Ya, 80 juta. Kalau mau beli motor listrik dapat subsidi 7 juta. Tapi pada saat yang sama, orang yang beli mobil itu orang kaya apa orang miskin? Harga mobil listrik itu minimal 250 juta, 700 juta, 800 juta. Yang punya uang ratusan juta itu pasti orang kaya. Tapi dapat subsidi. Tapi buat orang miskin, gas, listrik, BBM, terus ditekan harga subsidi sehingga harga terus naik. BPJS, impor, semuanya membuat harga kita sangat mahal. Dan itu akibat dari kebijaksanaan neolib tadi. Makanya saya buat buku itu, tidak menyerang Sri Mulyani, tidak, tapi saya menyerang kebijaksanaannya yang tidak bijak. Ya kan? Yang sangat memberatkan dan menyusahkan rakyat kecil. Gitu Bu ya? Ya, jadi neolib ini harus kita lawan ini karena merusak sistem umat ya. Terutama ekonomi umat. Bangsa Indonesia juga rusak karenanya ini. Jadi hilanglah kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat biasa ya. Sehingga dimunculkanlah upaya-upaya untuk memperkaya segelintir orang. Betul sekali. Nah, jadi karena ini harus dilawan, tentu harus ada komandonya ya. Mungkin salah satu komandonya Pak Edi Mulyadi. Ini silakan. Ya, kalau kita melihat Al-Quran, rujukannya kita itu memang harus berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Tapi ketika kita beramar ma'ruf, itu yang namanya risiko itu tidak banyak. Ayo sholat yuk bayar zakat yuk, paling orang malas. Sok suci lo, misalnya begitu kan? Sok bersih lo, paling begitu. Tapi kalau kita bernahi mungkar, maka kita menghadapi risiko-risiko yang besar, yang berat. Tapi mau amar ma'ruf atau nahi mungkar sebaiknya dilakukan secara baik, secara teratur. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, ya kan? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah saffan, dalam satu barisan yang teratur. Ya kan? Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun rapi. Ini perlunya organisasi, Tat. Bukan berarti kita sama-sama gabung ke perusahaan A, B, nggak usah. Maksudnya diatur, dikoordinasi. Jangan sendiri-sendiri. Supaya bagi tugas, kamu bisanya apa? Saya cuma bisa nyetir, oke. Nanti kalau kita ada ustadz, segala macam, kamu yang bawa mobilnya. Gitu kan. Kamu bisanya apa? Oh, saya bisa ceramah, oke, kamu ceramah. Kamu bisa apa? Oh, saya nggak bisa apa-apa, tapi saya punya uang. Oke, bantu biayanya. Kan gitu kan. Begitu gas. Sesuai dengan bidang dan profesi masing-masing. Kalau mau bentuk organisasi, tentu lebih bagus lagi. Ya, supaya lebih rapi, supaya teratur. Gitu, Pak. Demikianlah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Edi Mulyadi. Mudah-mudahan dapat kita viralkan dan menjadi menu yang bagus pada pagi ini untuk umat.
Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.